Setiap kelahiran adalah anugerah. Bagi masyarakat Melayu, momen ketika tali pusat bayi tanggal bukan sekedar peristiwa biologis, melainkan bagian dari daur hidup yang sakral. Di Tanjung Pinang, tradisi ini dikenal dengan sebagai upacara tanggal pusat. Simbol doa, syukur, dan harapan. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, kelahiran anak tidak hanya dirayakan dengan sukacita, tetapi juga diritualkan sebagai bagian dari upacara adat. Salah satunya adalah upacara tanggal pusat, momen sakral yang menandai tanggalnya tali pusat bayi sebagai awal perjalanannya di dunia. Di dalam budaya Melayu, setiap perubahan daur hidup manusia itu selalu diadakan upacara. Malahan sebelum lahir lagi, anak pada masa usia kandungan ibunya 7 bulan, itu sudah dilakukan upacara yang disebut dengan upacara 7 bulan atau lenggang perut. Kemudian setelah itu anak lahir langsung diadakan acara. Acaranya biasanya tuh kikan, ya, itu juga upacara. Dan biasanya kalau setelah kikah itu ada kegiatan yang dilakukan oleh orang tua untuk bergembira karena anak sejak dilahirkan sampai ke posisi pusarnya tanggal. Nah, ini merupakan sebuah proses, suasana yang tegang sebetulnya bagi orang tua. Tapi begitu anaknya pusatnya tanggal dengan selamat, artinya ada sebuah proses yang disyukuri oleh orang tua, sehingga begitu anak tanggal pusat memang betul-betul gembira. Tetapi apakah upacaranya harus diupacara dengan meriah? Tidak juga. Tetapi dia harus diupacarai dengan sedemikian rupa sehingga prosesi tanggal pusat juga merupakan bagian dari sebuah daur hidup. Nah, jadi sebagaimana selalu saya sampaikan kepada masyarakat, mengapa orang Melayu selalunya upacara, ini menunjukkan bahwa begitu tinggi tingkat religiusnya masyarakat Melayu, sehingga suasana apapun selalu diupacarai. Nah, termasuk tanggal pusat ini, paling tidak harus ada doa selamat atas lepasnya pusat seorang bayi. Maka itulah ada upacara tanggal pusat itu. Jadi memang tanggal pusat ini secara simbolisnya sebenarnya memang adalah bagaimana, pertama kalau saya tangkap dari apa yang saya baca,
Simbolis tanggal pusat ini pertama mengajarkan kita bagaimana menjaga kesehatan bayi yang telah dilahirkan. Nah, karena di dalam referensi yang saya baca adalah bahwa tanggal pusat ini kan dilakukan adalah setelah beberapa hari melahirkan. Ya, bayi dilahirkan, maka di dalam referensi yang saya baca ini, sebuah buku yang berjudul Butak Emas, menyatakan bahwa setelah bayi itu lahir, maka kita punya kewajiban untuk merawat dua orang, yaitu maknya, dan juga anaknya. Dan di dalam referensi mengatakan, dalam buku ini mengatakan bahwa mak bidan ini memang bertanggung jawab setelah dia melahirkan, setelah dia melakukan proses ritual melahirkan. Jadi setelah dia melahirkan, dulu kan tidak ada dokter, ada mak bidan atau dukun beranak. Bidan itu masih bertanggung jawab sampai anak itu lepas pusat, sehingga acara tanggal pusat ini merupakan simbol bagaimana dia tetap fokus memelihara kesehatan anak yang tadinya dia menjadi salah satu bagian dari ibunya melahirkan. Maka di situ dikatakan bahwa pekerjaan memandikan, menggantikan pakaian, ya, dan termasuk mendandan emaknya, mendudukkan dan sebagainya itu juga masih tanggung jawab mak bidan. Nah, jadi seperti itu. Jadi simbol pertama adalah bagaimana menjaga kesehatan bayi setelah melahirkan. Dan kedua adalah simbolisme yang diajarkan kepada orang lain adalah bagaimana ketika bayi lepas pusat, ini juga memberi kebahagiaan terhadap lingkungannya. Maka tadi ada upacara tanggal pusat yang biasanya menyediakan berupa makanan yang diambil dari beras, ya, atau bubur yang diletakkan dalam sebuah talam di tempat alas tempat tidur bayi. Nah, beras itu dibersihkan lalu dimasak dengan campuran santan. Kemudian dibagi menjadi dua bagian, yang sebagian dibuat dengan beras agak asin. Nah, ini biasanya bubur yang berwarna putih, dan yang sebagian lagi dibubuhi gula merah. Ini bubur yang berwarna merah. Nah, bubur itu adalah merah dan putih. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga ketika melahirkan atau mendapatkan anak ini juga harus dirasakan oleh sekeliling lingkungan. Jadi dua makna di sini. Pertama, bagaimana bayi setelah dilahirkan itu tetap dijaga kesehatannya. Nah, dalam pantauan mak bidan, karena juga orang setelah melahirkan itu tidak boleh melakukan hal-hal yang terlalu berat, yang kata orang nanti bentan dan sebagainya. Nah, itu dalam pengawasan mak bidan itu bagaimana merawat ibu, ya, ibu dari si bayi tadi, dan juga merawat bayi sampai dia sehat secara usianya. Biasanya orang menempatkan waktu itu 40 hari. Nah, kata orang lepas hari, kan begitu. Nah, habis itu simbol kedua, dengan kelahiran bayi ini juga bisa memberikan kebahagiaan di masyarakat sekelilingnya. Tradisi ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak pernah berdiri sendiri, tetapi dirawat oleh doa dan kebersamaan. Tidak ada catatan tertulis tentang asal-usul upacara ini. Namun, akar tradisinya kuat dalam religiositas masyarakat Melayu, di mana setiap peristiwa kehidupan selalu diiringi doa. Jadi sebetulnya tidak membutuhkan orang-orang yang khusus pengetahuannya tentang upacara ini. Jadi siapa saja orang Melayu mestinya mereka tahu gitu. Jadi begitu tanggal pusat dia langsung tahu apa yang harus dibuat. Nah, yang pertama sekali apabila anak ini tanggal pusatnya, maka bagian pusat itu disimpan dalam suatu ikatan, namanya ada ketupat kecil, biasanya dibuat dari bahan tikar pandan. Nah, dibuat ketupat kecil, nanti di dalam itu dimasukkan pusat yang kering itu tadi, lalu diikatkan masuk di dalam ketupat itu, lalu digantung. Nah, ada mitos-mitos tertentu dengan pusat yang digantung ini. Ya, misalnya mitos-mitosnya, anak bayi biasanya akan selalu diganggu oleh kembarannya. Tuh, sering. Atau anak bayi selalu digoda oleh setan-setan. Dan anak bayi ini selalu menangis pada saat malam. Maka pusat yang digantung di dekat buayannya itulah yang akan membantu menjaga agar anak ini tidak diganggu. Dan ini mitos. Nah, tidak ada petunjuk dari mana, tapi masyarakat kita sangat percaya bahwa hal ini sangat penting.
Nah, itu dia. Pusat ini jangan dibuang sembarangan gitu. Jadi harus disimpan. Ada juga yang mengatakan bahwa apabila dalam satu keluarga anak-anak selalu berkelahi, maka rendamlah pusat ini lalu diberi minum kepada semua anak, sehingga dia tidak mau berkelahi adik-beradik. Nah, ada juga seperti itu mitos. Jadi kalau ditanya mitos apa yang berkembang di dalam masyarakat kita, ya seperti itu. Acara yang sifatnya keagamaan, biasanya orang Melayu jarang menggunakan mantra. Ini kan sifatnya lebih kepada bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya rasa syukur. Nah, berbeda kayak ritus yang sifatnya berhadapan dengan alam. Seperti buka tanah, ya, seperti semah, itu memang berhubungan dengan alam, yang berhubungan dengan kosmopolitan yang berbeda dari alam dunia manusia. Tetapi ketika dia ritus-ritus yang berhubungan dengan agama, ya tentunya azas Melayu itu atau azas adat Melayu itu adat bersenikan syarak bersenikan kitabullah, maka yang lebih banyak digunakan adalah doa-doa. Sampai dia kepada potong rambut, cukur rambut nanti, itulah doa-doa. Artinya doa-doa selamat. Ini karena upacara yang seperti ini adalah bagian dari bagaimana mensyukuri dari kelahiran bayi. Dan ini tidak bisa juga disamakan dengan ritus-ritus yang penuh dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya lain. Tapi ini adalah kepercayaan yang sifatnya adalah keagamaan. Sehingga doa-doa yang lebih dibaca itu adalah doa-doa yang sifatnya keagamaan. Tradisi ini bukan sekedar adat, tapi juga syiar. Sebuah ikhtiar agar kehidupan dimulai dengan keberkahan. Prosesi tanggal pusat dilakukan dengan cara yang sederhana, namun penuh ketulusan. Tidak butuh ritual besar, cukup niat tulus, makanan simbolik, dan doa selamat. Begitu anak tanggal pusat, si mamanya lihat anak tanggal pusat, maka dia langsung berpikir pusatnya harus simpan, kemudian dia harus memasak bubur. Jadi bubur yang dimasaknya ada namanya bubur merah, bubur putih. Nah, untuk siapa? Untuk anak-anak di sekitar lingkungan. Jadi kehadiran anak bayi ini juga disambut gembira oleh anak-anak di lingkungan bayi tersebut, sehingga mereka merasa bahwa bayi ini memberi pengaruh juga kepada rekan-rekannya yang sudah bisa berjalan, berlari dan bermain di sekitar pekarangan rumah. Lalu anak-anak itu dipanggil untuk makan bersama bubur merah, bubur putih. Dan tentunya kalau berbicara masalah upacaranya, biasanya orang Melayu itu tidak lepas dari tokoh adat yang memahami ritual adat itu. Yang kedua adalah ulama. Nah, ulama pasti hadir, karena tadi saya sampaikan bahwa upacara ini adalah salah satu upacara yang kebutuhannya adalah kepercayaan secara agama. Rasa syukur kita kepada Allah, bagaimana harapan kita anak ini sehat sampai besar, pusatnya itu setelah di tanggal pusat anak ini dapat tumbuh berkembang, sehingga ulama atau pembaca doa atau alim ulama pasti selalu dilibatkan. Kini, perkembangan ilmu medis dan gaya hidup modern membuat sebagian tradisi ditinggalkan. Namun, benarkah semua harus ditinggalkan demi efisiensi? Masyarakat Melayu sekarang ini masih ada, apalagi masyarakat Melayu yang ada di daerah-daerah. Di pulau-pulau banyak, tapi kalau di Tanjung Pinang, di kota-kota besar seperti di Batam dan sebagainya, mungkin sudah kurang. Mereka sudah tidak melaksanakan kegiatan tanggal pusat ini, acara tanggal pusat. Akan tetapi masyarakat Melayu Kepulauan Riau masih ada yang melaksanakan acara tanggal pusat. Pelestarian tradisi bukan hanya tugas pelaku adat, tapi juga negara.
pendokumentasian menjadi penting agar tidak lenyap di telan zaman. Upacara ini merupakan suatu bentuk kedekatan kita kepada agama. Seharusnya dia bisa dilaksanakan. Memang tantangan di bidang agama memang agak berat. Orang selalu menghilangkan sesuatu yang mungkin dikira tidak bermanfaat. Padahal ini adalah cara orang dulu mendekatkan anak kepada agamanya gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara kita dengan Allah itu tidak boleh terputus. Apapun yang dapat kita lakukan, maka lakukanlah supaya kehidupan religi pada masyarakat kita terus berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu ditanamkan oleh orang-orang budaya. Nah, kalau dibicarakan dengan orang-orang agama, mungkin mereka akan berpikir bahwa ini ada kegiatan-kegiatan yang mubazir, tidak ada tuntunannya di dalam agama. Oleh karena itu mereka selalu menganggap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada hasilnya, tidak ada unit. Padahal di sanalah pendidikan itu berjalan. Di sanalah pendidikan itu memberi sesuatu kepada anak-anak kita. Pertama mendata dia, ya mendata, mendokumentasi dan menginventarisasi. Karena ritual itu kan sifatnya adalah benda visual, suatu perbuatan visual yang dilakukan oleh zaman dahulu dan harus dilihat oleh orang zaman sekarang. Dan ketika pelaku-pelaku adat ini sudah mulai tiada, sudah mulai meninggal atau sudah tidak ada lagi satu persatu, maka visual itu yang akan hilang di mata generasi sekarang. Maka cara salah satunya adalah mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menetapkan dia sebagai sebuah warisan. Nah, kalau di negara kita namanya warisan budaya tak benda, WBTB. Tapi bukan berarti dicatat itu tanpa makna. Jadi sekali lagi, ketika dia dilakukan pencatatan, perekaman, pendokumentasian, ini supaya bisa menjadi visual, oh rupanya begini orang zaman dahulu. Tentunya oleh zaman sekarang akan menjadi pertanyaan, kenapa orang zaman dahulu kok melaksanakan ini? Itu tadi saya bilang, orang zaman dahulu sangat arif terhadap alam dan nilai. Nah, sehingga orang zaman sekarang, ketika ditetapkan oleh pemerintah menjadi WBTB misalnya, tanggal pusat tadi, kegiatan WBTB, yang di dalamnya ada satu ritual adat, yang dimana ritus adat itu adalah OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan, dan dia harus dilindungi dan dilestarikan, dan itu terdokumentasi. Ketika itu terdokumentasi dan ditetapkan sebagai WBTB, maka masyarakat yang hidup hari ini bisa melihat visualisasi zaman dahulu. Nah, kadang-kadang orang nggak bisa melihat visualisasi zaman dahulu. Akhirnya orang pakai dengan cara yang salah, pakai ilmu metafisik, padahal yang itu tidak benar secara ilmu pengetahuan, secara konkret. Makanya direkam, didokumentasikan. Ya, prosesinya mungkin lebih kurang sama seperti zaman-zaman dulu. Dengan catatan si pelaku budayanya masih ada. Nah, itu ya makanya di dalam WBTB itu ada namanya maestro, pelestari dan sebagainya. Sehingga kita tahu bagaimana sebenarnya ritual adat itu zaman dulu dilaksanakan. Nilai-nilainya apa dan bagaimana, apakah masih relate gitu ya dilaksanakan di tahun sekarang begitu, di kondisi sekarang. Oh, relate, karena yang ditinggalkan atau yang diberikan amanat bukan lagi hanya sekedar prosesi, tapi nilai. Tradisi boleh berubah, tapi nilai-nilai harus tetap hidup. Tanggal pusat bukan sekedar ritual, melainkan simbol keterhubungan manusia dengan kehidupan, komunitas, dan Yang Maha Esa.